Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Udara di bawah Basilika Santo Petrus malam itu terasa lembab dan berat. Di balik tembok batu tua yang telah berdiri selama berabad-abad, suara langkah kaki bergema perlahan menuju sebuah ruangan tanpa jendela. Hanya cahaya kuning redup dari lentera dinding yang menyoroti wajah-wajah serius para tamu undangan. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan pakaian keagamaan. Semuanya berpakaian formal, berjas hitam, dengan ekspresi datar dan penuh rahasia. Di ujung meja oval panjang, Kardinal Matteo Ricci, salah satu penasihat paling berpengaruh di Vatikan, membuka berkas merah tua dengan segel bertuliskan Confidential Jerusalem Protocol. Tangannya sedikit bergetar saat ia menatap peta Timur Tengah yang terhampar di hadapannya. Di sudut peta itu, terdapat catatan tulisan tangan Latin kuno yang diterjemahkan menjadi, "Dari timur akan muncul seorang yang membawa kebenaran yang mengguncang tahta dunia." Ini bukan sekadar legenda, Tuan, kata Ricci perlahan. Beberapa teks Arab kuno yang ditemukan di perpustakaan Vatikan menyebut sosok ini sebagai Al-Mahdi. Suasana ruangan seketika berubah hening. Di sisi lain meja, Eli Ben David, seorang perwira senior intelijen Mossad, menggeser map biru miliknya ke tengah meja. Di dalamnya terdapat foto satelit, hasil penyadapan, serta laporan yang mencatat peningkatan aktivitas di beberapa kota Timur Tengah. Kami mengamati pergerakan kelompok keagamaan di Irak, Iran, dan Suriah. Mereka tidak lagi sekadar menunggu, mereka bersiap, katanya, dengan aksen Israel yang tegas. Matteo menatapnya dalam. Bersiap. Untuk apa? Eli mencondongkan tubuhnya, berbisik. Untuk kedatangannya. Suara mesin pendingin ruangan terdengar berdengung pelan di antara keheningan. Di layar proyektor yang menempel di dinding batu, muncul gambar seorang pria muda berjubah putih yang sedang berdiri di padang pasir. Wajahnya buram, diambil dari kejauhan melalui kamera drone. Gambar ini diambil 2 minggu lalu di kawasan Rub al-Khali, Arab Saudi, jelas Eli. Kami belum tahu siapa dia. Tapi menurut pesantren kripsi yang kami tangkap dari grup bawah tanah Syiah dan Sunni, pria ini disebut sebagai pemimpin bayangan timur. Dan mereka meyakini dia adalah calon Mahdi. Matteo menutup matanya sejenak. Jika benar, maka nubuat itu akan segera terwujud. Salah satu pejabat Vatikan lain, seorang profesor teologi bernama Father Lucenzo, menatap peta itu dengan ketakutan yang disembunyikan. Dan dunia tidak akan sama lagi jika itu terjadi, gumamnya. Kekuasaan rohani akan bergeser, tatanan global akan runtuh. Matteo kemudian menatap tajam ke arah Eli. Israel dan Vatikan punya kepentingan yang sama kali ini. Kita tidak bisa membiarkan seseorang yang bisa menyatukan Timur dalam satu kepercayaan baru. Dunia modern tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Eli mengangguk perlahan. Kami sudah mempersiapkan operasi Veil, sebuah kolaborasi yang tidak akan pernah tercatat dalam sejarah resmi. Lampu di ruangan itu berkedip sebentar, lalu mati sesaat sebelum generator darurat menyala. Dari jauh terdengar dentuman halus, seperti langkah dari bawah tanah. Para penjaga saling menatap curiga, dan Eli spontan menyentuh senjata di balik jasnya. "Tenang," ujar Matteo sambil menenangkan. "Tidak ada yang tahu pertemuan ini berlangsung. Tidak ada satupun." Namun di luar, jauh di langit Yerusalem yang sunyi, sebuah drone hitam tanpa tanda negara melintas di atas Basilika. Di monitor ruang kendali ribuan kilometer dari sana, seseorang sedang merekam seluruh percakapan itu. Seseorang yang tidak berada di pihak Vatikan maupun Israel. Seseorang yang sudah tahu bahwa Imam Mahdi benar-benar akan datang. Di ruangan bawah tanah markas intelijen yang terletak di timur Yerusalem, layar-layar besar memantulkan cahaya biru ke wajah tegang seorang pria bernama Rafiq Al-Hasan, mantan analis militer yang kini bekerja untuk unit rahasia independen, tak terikat oleh negara manapun. Ia menatap rekaman dari drone-nya yang baru saja merekam seluruh pertemuan rahasia di bawah Basilika Vatikan. Suara bergetar dari speaker terdengar samar. Konfirmasi wajah, Kardinal Matteo Ricci dan Eli Ben David, mereka benar-benar bertemu. Rafiq menahan napas. Tangannya yang berurat mengetik cepat di keyboard terminal. Operation Veil confirmed. Cross-border alliance active. Ia menatap kembali ke layar satelit. Di peta digitalnya, 2 titik merah, Roma dan Tel Aviv,
kini terhubung garis sinyal terenkripsi. Jadi ini bukan teori konspirasi lagi, gumamnya, suara parau akibat malam tanpa tidur. Namun sebelum ia sempat menyalin datanya ke server aman, layar tiba-tiba berkedip. Sinyal drone terputus. Ia berdiri refleks menggerakkan kursor ke mode manual, tapi semua jaringan sudah diretas. Layar menampilkan satu pesan pendek dalam kode Latin. Silentum veritas. Kebenaran harus dibungkam. Rafiq tahu artinya hanya satu. Mereka sudah menemukan keberadaannya. Ia segera meraih ransel hitam, mencabut hard drive utama, dan memasukkannya ke saku dalam jaket. Lampu ruangan berganti warna merah, menandakan sistem keamanan internal sudah diserang. Dalam hitungan detik, kamera pengawas di koridor menunjukkan sekelompok pria berseragam hitam memasuki gedung, membawa senjata peredam suara. Rafiq mengaktifkan mode penghancuran data, lalu berlari menembus lorong sempit menuju pintu keluar belakang yang terhubung ke terowongan tua peninggalan Ottoman. Ledakan kecil terdengar di belakangnya, ruang kendali hancur. Namun Rafiq tidak menoleh. Ia tahu jika rekaman itu jatuh ke tangan Vatikan atau Mossad, maka peringatan tentang Imam Mahdi takkan pernah sampai ke dunia. Beberapa jam kemudian, di atas bukit Getsemani, Rafiq berdiri menatap cakrawala kota Yerusalem yang diselimuti kabut keemasan subuh. Suara azan pertama menggema dari kejauhan, bercampur dengan lonceng gereja. Ia membuka hard drive-nya dan menatap foto yang tersimpan. Di dalamnya, gambar buram pria berjubah putih di padang pasir yang sama dengan yang diperlihatkan Eli Ben David tadi malam. Namun kali ini, Rafiq punya potongan gambar lain. Dalam satu frame pendek yang tidak disadari oleh drone musuh, tampak sosok yang sama sedang berbicara dengan sekelompok orang berpakaian keilmuan Timur Tengah. Sebagian bersorban, sebagian berpakaian sipil. Di bawah gambar itu tertulis tanda air digital dalam bahasa Arab Al-Jamaah 313. Ia terdiam. Jadi benar, mereka sudah mulai bergerak. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan terenkripsi masuk dari pengirim tak dikenal, hanya berisi satu kalimat. Kami tahu kau melihat pertemuan itu. Temui kami di kota suci sebelum mereka menemukanmu. MC huruf M itu membuatnya ragu. Ia pernah mendengar inisial itu disebut dalam lingkaran intelijen lama. Al-Muraqib, pengamat misterius yang dikatakan punya jaringan tersembunyi di berbagai negara Islam. Dan satu-satunya yang mengetahui posisi calon Mahdi sebenarnya. Rafiq menghela napas panjang. Ia tahu keputusan apapun setelah ini tak bisa diubah. Jika ia pergi ke Makkah seperti pesan itu, berarti ia menempatkan dirinya dalam jantung badai. Antara kekuatan spiritual dan kekuatan politik yang sedang saling menunggu untuk saling memusnahkan. Namun sebelum sempat memutuskan, dua mobil hitam berhenti di kaki bukit. Lampu sorot menembus kabut pagi, membelah siluet tubuhnya. Seseorang keluar dari mobil pertama. Seorang wanita berjas kelabu dengan lambang Vatikan, kecil di pin dadanya. Rafiq mengenalnya. Sister Helena Moretti, salah satu agen lapangan Vatikan yang terkenal dingin, dikabarkan telah menghilang 2 tahun lalu saat menjalankan misi rahasia di Suriah. Rafiq, suaranya datar tapi jelas. Kau memegang sesuatu yang seharusnya tidak pernah keluar dari Roma. Dan kau bekerja untuk siapa sekarang? Vatikan atau Israel? Helena tersenyum tipis. Untuk siapapun yang masih percaya bahwa dunia belum siap menyambut kebenaran itu. Ia melangkah maju. Serahkan datanya. Mungkin masih ada cara untuk membuatmu hidup. Rafiq menatap matanya lekat-lekat, lalu mengangkat drive kecil di tangannya. Kalau dunia belum siap menerima kebenaran, katanya lirih, maka aku akan memastikan kebenaran itu tetap hidup, bahkan kalau aku harus mati untuk itu. Helena menghela napas pelan, menurunkan pandangan sejenak. Kau membuatku tidak punya pilihan. Tepat saat senjatanya terangkat, dari arah belakang terdengar letusan senjata lain. Helena terhuyung jatuh, dan dari balik reruntuhan batu, muncul sosok berjubah pasir yang menembak dengan pistol peredam. Wajahnya samar diselimuti kain penutup. Ia berjalan mendekat, menatap Rafiq dengan mata gelap penuh ketenangan. Jika kau ingin tahu siapa yang sebenarnya mereka takuti, katanya pelan, ikuti cahaya ke arah timur. Rafiq hanya bisa menatap tanpa kata. Sementara sosok itu membalikkan badan, berjalan perlahan menuju arah mentari yang baru terbit. Di tangannya, kilauan simbol 3 lingkaran bertautan terlihat jelas di bawah cahaya. Fajar, lambang yang sama dengan catatan kuno tentang
313. Kabut pagi mulai menipis ketika sosok berjubah pasir itu menghilang di balik bebatuan. Rafiq menatap arah kepergiannya lama, napasnya berat, dada berdegup tak beraturan. Ia baru saja lolos dari kematian, namun firasatnya mengatakan bahwa kejadian ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. 3 lingkaran bertautan. 313. Simbol itu kini menghantui pikirannya seperti mantra yang tak bisa dihapus. Ia membuka kembali drive data yang masih tergenggam di tangannya. Di dalamnya, rekaman pendek yang sempat ia salin dari sistem Vatikan masih utuh. File itu hanya berdurasi 48 detik, tapi cukup untuk mengguncang keyakinan dunia. Sebuah ruang pertemuan rahasia di bawah Basilika, dengan bendera Israel dan Vatikan berdampingan, menandai dimulainya aliansi suci, The Sacred Concord. Suara seorang kardinal terdengar jelas di rekaman. Ketika tanda-tanda itu muncul di timur, kita tidak boleh membiarkan dunia Islam bersatu di bawah satu pemimpin spiritual. Karena jika ia benar-benar muncul, maka tak akan ada kekuatan dunia yang mampu menahannya. Lalu terdengar suara lain, beraksen Ibrani tegas. Maka kita akan menciptakan pemimpin tandingan. Seseorang yang bisa mengendalikan umat mereka dari dalam. Dunia akan percaya bahwa dialah yang mereka tunggu. Padahal ia hanyalah bayangan yang kita bentuk. Kata-kata itu membuat darah Rafiq berdesir. Mereka tidak hanya membentuk aliansi politik, tetapi berencana memanipulasi nubuat tentang Imam Mahdi demi kepentingan geopolitik global. 3 hari kemudian, di wilayah Gurun Negev, Israel Selatan, sebuah pangkalan bawah tanah berdiri di balik perbukitan batu merah. Di dalamnya, ratusan layar dan monitor menampilkan data digital dari seluruh penjuru dunia Islam, pergerakan kelompok keagamaan, aktivitas sosial, hingga sinyal digital dari lembaga pendidikan Islam terkemuka. Di pusat ruangan, 2 tokoh duduk berhadapan. Yang pertama, Eli Ben David, kepala operasi rahasia Mossad, pria yang dikenal dingin dan tanpa ekspresi. Yang kedua, Kardinal Matteo Ricci, perwakilan Vatikan yang juga mantan teolog militer. Di hadapan mereka, hologram dunia berputar perlahan. Target kita bukan negara, tapi keyakinan, kata Eli dingin. Dan keyakinan itu sedang bersiap menyatu di bawah satu nama, Al-Mahdi. Matteo menatap peta digital yang menyoroti Makkah, Kufah, dan Damaskus. Lalu apa rencanamu? Eli menggerakkan jari ke arah simbol merah yang berkedip di layar, Project Deceiver. Kita ciptakan sosok itu lebih dulu, versi buatan. Dunia akan mengikutinya sebelum sosok sejati sempat muncul. Dan bagaimana dengan mereka yang tahu kebenaran? Tanya Matteo pelan. Sudah ada satu yang hampir kita tangkap di Yerusalem, seorang bernama Rafiq Al-Hasan, tapi seseorang mendahului kami. Matteo menatapnya tajam. Si seorang? Eli mengangguk perlahan. Ya, seseorang dari kelompok 313. Sementara itu, di sudut lain dunia, Rafiq melangkah menyusuri lorong sempit kota lama Makkah. Udara malam terasa hangat, namun suasananya berbeda, tenang, tapi syarat pengawasan. Ia mengenakan jubah putih polos dan sorban sederhana, berusaha berbaur dengan jamaah yang mulai memenuhi jalan menjelang waktu subuh. Namun hatinya tidak sedang beribadah. Ia datang dengan misi, menemukan seseorang yang menandatangani pesan M di pesannya tempo hari. Sinyal GPS di jam tangannya berhenti di depan sebuah madrasah tua di wilayah Ajat. Di sana, lampu temaram menyorot pintu kayu yang separuh terbuka. Ida melangkah masuk perlahan. Di dalam ruangan, seorang lelaki tua sedang menulis di atas meja kayu dengan pena bulu kuno. Tanpa menoleh, lelaki itu bernada dan selamat datang di kota suci. Rafiq, aku sudah tahu kau akan datang. Rafiq berhenti sejenak, menatapnya curiga. Kau Al-Muraqib? Lelaki itu tersenyum samar. Aku hanya penjaga. Pengamat hanyalah nama yang mereka berikan pada seseorang yang menjaga kebenaran tetap hidup. Ia menutup kitabnya, lalu menatap Rafiq dengan sorot mata dalam. Apa yang kau lihat di Yerusalem hanyalah permulaan. Mereka bukan sekadar bersekongkol. Mereka sedang menyiapkan pemimpin bayangan untuk menggantikan sosok yang dijanjikan. Rafiq mengerutkan kening. Kau tahu tentang proyek itu? Lelaki tua itu berdiri perlahan, membuka lemari besi kecil di belakangnya, lalu mengeluarkan gulungan naskah tua dengan segel lilin berukir bulan sabit. Ini salinan catatan lama yang ditemukan di bawah Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya tertulis peringatan dari seorang ulama abad ke-9. Akan datang masa ketika 2 kekuatan menyalakan api fitnah di antara umat,
dan dari keduanya lahir pemimpin palsu yang mengaku membawa cahaya. Rafiq terdiam, darahnya berdesir cepat. Jadi, mereka mencoba menghidupkan nubuat palsu itu? Tidak hanya mencoba, jawab lelaki itu pelan. Mereka sudah melakukannya. Sosok itu akan segera muncul di media internasional sebagai penyelamat dunia Timur Tengah. Di waktu yang sama, jauh di Vatikan, pertemuan darurat sedang berlangsung di ruang bawah tanah Sekretariat Negara. Para kardinal duduk melingkar, sementara layar besar menampilkan rekaman satelit Makkah. Matteo Ricci berdiri di tengah ruangan, menatap wajah-wajah para pemimpin gereja yang pucat diterangi cahaya biru. Operasi kita berjalan sesuai rencana, katanya dingin. Prototipe pemimpin tandingan telah siap. Ia akan tampil sebagai figur karismatik yang menyeru perdamaian antara agama, dan ketika dunia menyambutnya, tak seorang pun akan tahu bahwa ia hanyalah ciptaan kita. Seorang kardinal tua menunduk, suaranya bergetar. Dan bagaimana jika Imam Mahdi yang sebenarnya benar-benar muncul? Matteo tersenyum samar nyaris tanpa emosi. Maka dunia tidak akan percaya padanya lagi, karena manusia akan lebih mudah percaya pada cahaya buatan ketimbang kebenaran yang datang dari langit. Di Makkah, Rafiq menatap keluar jendela madrasah. Fajar mulai menyingsing di atas menara Masjidil Haram. Suara takbir berkumandang lembut dari kejauhan. Namun di antara gema doa itu, ia tahu perang diam-diam sudah dimulai. Dan di bawah langit yang semakin terang, dua kekuatan besar, Vatikan dan Israel, baru saja menyatukan tangan dalam satu sumpah gelap, menyusun konspirasi terbesar dalam sejarah manusia, melawan kedatangan Imam Mahdi yang dijanjikan. Angin fajar Makkah berembus lembut, membawa aroma pasir dan doa yang naik dari Masjidil Haram. Namun di balik kedamaian itu, roda perang diam-diam mulai berputar. Rafiq berdiri di balkon madrasah, menatap langit yang berubah jingga keemasan. Di tangannya, naskah tua dari Al-Muraqib masih terpegang erat, segelnya mulai retak oleh waktu. Di dalamnya terdapat potongan kalimat yang belum sepenuhnya ia pahami. Tulisan tangan kuno dalam bahasa Arab Kufik. Dan ketika cahaya palsu menyilaukan mata manusia, bangkitlah mereka yang tidak dikenal dunia, namun dikenal oleh langit. Rafiq memandang Al-Muraqib. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. 313 jiwa yang dipilih, tersebar di seluruh dunia. Mereka tidak saling mengenal, tapi terhubung oleh satu tujuan, 13. Bisik Rafiq. Aku melihat simbol itu di Yerusalem. Al-Muraqib mengangguk. Dan kau sudah menjadi bagian dari mereka, sejak kau memilih untuk mencari kebenaran. Sementara itu, di Vatikan, ruang kontrol bawah tanah dipenuhi layar-layar raksasa yang menampilkan citra satelit dari Timur Tengah. Kardinal Matteo Ricci berdiri di tengah ruangan, matanya terpaku pada satu titik berkedip di peta digital. Makkah, dia ada di sana, katanya lirih. Rafiq Al-Hasan, kita tidak boleh membiarkan dia bertemu jaringan 313. Eli Ben David, yang kini hadir melalui layar hologram, menimpali. Tim Aegis sudah bergerak. Drone pengintai menyamar sebagai unit komunikasi udara Saudi. Dalam waktu 3 jam, mereka akan mengidentifikasi lokasi target. Matteo menatap lurus. Kau tahu apa yang harus dilakukan bila ia berhasil menemukan sang penjaga. Eli hanya menjawab dengan satu kalimat dingin. Tidak akan ada saksi. Pagi itu berubah menjadi siang. Rafiq dan Al-Muraqib berjalan menyusuri lorong tua yang menuju ke bawah tanah madrasah. Langkah mereka bergema pelan, melewati dinding batu berukir kaligrafi usang. Lorong itu semakin menurun, hingga akhirnya terbuka pada ruangan bundar yang diterangi nyala lampu minyak. Di tengahnya, berdiri 7 orang pria dan 3 perempuan mengenakan pakaian sederhana. Wajah mereka menampakkan tekad yang kuat. Al-Muraqib memperkenalkan Rafiq kepada mereka. Inilah utusan dari utara. Ia membawa bukti bahwa aliansi Vatikan dan Israel telah memulai rencana mereka. Rafiq meletakkan drive di atas meja kayu, menyalakan proyektor portabel kecil. Rekaman 48 detik itu kembali diputar. Suara para kardinal dan agen Mossad bergema di ruang bawah tanah itu. Salah satu pria bertubuh tinggi bersorban hitam menatap layar dengan wajah keras. Jadi benar, katanya. Mereka hendak menciptakan pemimpin tandingan. Seorang perempuan di sampingnya menambahkan. Dan umat akan memujanya tanpa tahu ia hanyalah buatan. Suasana ruangan mendadak berat. Al-Muraqib menatap mereka satu persatu. Waktunya telah tiba.
Ini bukan sekadar pertarungan politik atau agama. Ini perang untuk menjaga makna kebenaran. Sore menjelang, di perbatasan Makkah, sebuah unit tak dikenal dari luar negeri diam-diam memasuki area dengan perlengkapan elektronik canggih. Drone mini berukuran tangan manusia melayang rendah, memantau sinyal elektromagnetik dari sekitar Madrasah Ajad. Di dalam markas bawah tanah, sinyal alarm pelan terdengar di salah satu monitor. Rafiq segera menatap layar. Mereka menemukan ledakan keras mengguncang lantai atas sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Debu batu berjatuhan dari langit-langit. Beberapa anggota 313 langsung memadamkan lampu dan memindahkan data ke sistem offline. Dari kejauhan, terdengar suara helikopter militer mengitari langit Makkah. Rafiq menarik Al-Muraqib ke balik dinding rahasia. "Kita tak punya waktu." Lelaki tua itu mengangguk, membuka lorong kecil yang mengarah keluar kota. Namun sebelum mereka sempat melangkah jauh, pintu besi di belakang mereka digedor keras. Dentuman senjata otomatis menggema di bawah tanah. "Tetap jalan," seru Rafiq, menahan pintu dengan batang besi. Peluru menghantam dinding batu di sekitarnya. Salah satu peluru menembus bahunya, tapi ia terus menahan, agar yang lain sempat melarikan diri. "Pergilah, lindungi naskah itu," teriaknya. Al-Muraqib menatapnya sejenak dengan mata berkaca, lalu menyerahkan gulungan naskah kepada seorang perempuan muda. "Bawa ini ke Kufah. Katakan pada mereka bahwa waktu bayangan telah dimulai." Mereka menghilang ke dalam lorong sempit, meninggalkan Rafiq yang kini tertunduk di tengah kepulan debu dan asap. Beberapa jam kemudian, laporan operasi diterima oleh Vatikan. Eli Ben David melaporkan melalui saluran terenkripsi. Target dinyatakan tewas. Struktur bawah tanah runtuh sepenuhnya. Matteo Ricci tersenyum dingin, menatap salib di tangannya. "Bagus. Maka kita hanya tinggal satu langkah lagi untuk menyempurnakan dunia baru." Namun tanpa mereka sadari, di layar satelit belakang operator, sinyal samar dari wilayah Kufah muncul. Titik merah kecil bergerak menuju timur. File yang diyakini telah hancur ternyata telah ditransmisikan. Beberapa hari kemudian, di Kufah, Irak, seorang perempuan muda berpakaian abu-abu duduk di dalam masjid tua. Di hadapannya tergeletak naskah yang disegel dengan lilin berukir bulan sabit. Ia membuka segel itu perlahan, dan di balik gulungan terakhir, terselip sebuah potongan kecil kertas baru, bukan tulisan kuno, tapi tinta segar yang belum lama mengering. Tulisan tangan itu hanya berisi satu kalimat pendek. "Cahaya sejati tidak bisa dibunuh. Hanya tertunda hingga saat yang dijanjikan." Perempuan itu menatap langit Kufah yang kemerahan. Matanya berkaca namun penuh keyakinan. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tiga-tiga masih hidup, dan Imam Mahdi yang dijanjikan akan muncul ketika seluruh fitnah dunia mencapai puncaknya. Maka berakhirlah kisah tentang aliansi Vatikan dan Israel, konspirasi gelap yang berupaya menentang nubuat, dan perjuangan mereka yang bersembunyi di balik bayang-bayang untuk menjaga cahaya kebenaran tetap hidup. Sebuah kisah yang mungkin terasa seperti fiksi, namun berakar dari isyarat nubuat dan tanda-tanda yang pernah disebutkan dalam riwayat, antara fakta dan imajinasi, antara dunia nyata dan tafsir spiritual. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebenaran selalu memiliki musuhnya, dan cahaya tak akan pernah padam meski dikepung gelap. Karena pada akhirnya, yang dijanjikan akan tetap datang, dan tugas kita hanyalah menjaga hati agar tetap berpihak pada kebenaran. Sebelum cahaya sejati itu benar-benar menyinari. Dunia kisah ini adalah gabungan fiksi dan nubuat tentang Imam Mahdi. Sebuah karya imajinatif yang tidak dimaksudkan sebagai kebenaran sejarah, melainkan pengingat akan pesan spiritual dan hikmah yang dapat diambil dari tanda-tanda akhir zaman.